Eh, Terima kasih. Hari ini saya berada di satu atap kantor Bupati Kabupaten Bengkayang di atas gunung ya kalau kita lihat. Nah kalau kita pelajari saat ini kita juga hampir mengalami krisis lingkungan kita juga ya. Artinya dampak ekosistem termasuk udara. Saya melihat ketika panasnya itu dari jam 8 sampai jam 3 sampai jam 4 itu masih panas itu. Lalu yang kedua, begitu hujan turun 1 jam itu jalan-jalan itu udah kena banjir. Belum lagi ke pernapasan, kehidupan ya. Belum lagi ke ekosistem yang lainnya. Jadi kalau bisa, kebetulan Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang khususnya itu kita lihat gunung-gunungnya begitu indah. Nah, bagaimana kita menjaga kelestarian hutan, membudayakan hutan juga agar kedepannya itu kita jangan sembarangan untuk menebang pohon-pohon. Mari kita tanami kembali. Kalaupun kita menggali, ada ek pertambangan itu ya kita tanam lagi. Jadi kuncinya sih ada di pemerintah. Bagaimana pemerintah ya, khususnya di bidang melalui dinas ya kehutanan. Bagaimana kita rehabilitasi hutan itu kira-kira ada yang terus ditebang yang besar yang kita tanami. Nah, lain dengan kearifan lokal, misalnya tuh untuk bertani ladang berpindah itu memang merupakan budaya tradisi orang Dayak yang ada di Kalimantan. Karena ini pendapatan masyarakat, pendapatan rakyat. Tapi kalau illegal logging misalnya atau sawit-sawit yang belum jelas yang namanya HGU-nya, ya pemerintah harus tegas. Apalagi informasi ya dari media-media itu 1,3 juta hektar itu kebun sawit itu banyak yang HGU-nya belum jelas. Jadi pemerintah harus punya sikap tegas melakukan tindakan. Ya, mari kita jaga hutan kita yang masih hidup ini. Nah, kalau Kalimantan ini kan Kalimantan, kali dan intan. Di dalam sungai itu ada emas dan intan. Nah, belum lagi kayu-kayu misalnya kayu merah. Makanya di zaman Belanda dulu Borneo Compact Ocean itu ya salah satu di dunia ini penghasil kayu merah itu adalah Borneo, adalah Kalimantan. Ayo kita pelihara dengan baik. Jangan sampai kita tidak pelihara ya. Saya mengajak seluruh komponen masyarakat, mari kita jaga lingkungan kita, ekosistem kita, supaya kita menikmatinya dan kita tetap bersahabat dengan alam. Itu luar biasa. Nah, persoalannya adalah bagaimana gerakan kehutanan dan gerakan pertanian ini harus digerakkan di saat menuju kita ya, menuju pertanian yang unggul ya. Pertanian yang unggul itu pemerintah harus menggerakkan inovasi strategi pertanian yang modern gitu, dari pengadaan bibitnya, dari pupuknya juga, terus pengawasannya, pembinaannya, penghasilannya juga. Nah, saya sih yakin sekali kalau pemerintah itu gerakkan strategi pertanian ya, di bidang misalnya ada tanaman keras atau hortikultural ya. Indonesia ini apalagi Kalimantan atau Bengkayang ini tanahnya itu luar biasa ya. Kadar tanah itu baik. Nah, tapi kalau dibiarkan terus gerakan pertanian ini tidak yang menonjol, tentu ada suatu inovasi ya dinas-dinas yang terkait lah ya. Kita butuh pelayanan publik, kita butuh rasa. Masyarakat juga ingin merasakan
ya, sesuai dengan visi dan misi pemerintah pusat, provinsi dan daerah, agar kita bersama-sama membangun Indonesia ini bukan menjadi Indonesia Raya lagi, tapi Indonesia Jaya. Nah, di dunia Kalimantan itu jantungnya dunia. Jadi kalau hutan itu dibabak, maka bencana besar itu akan terjadi. Jangan menyalahkan alam, tapi kita justru tidak bisa memelihara, melestarikan, membudayakan alam kita, ya, termasuk flora dan fauna ini kan bagian daripada kehidupan kita juga. Itu harus dijaga, kita rawat dengan baik, ya, kita rawat, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Nah, ini aja pesan saya kepada kawan-kawan, kepada saudara-saudara, kepada pemerintah juga, ya, para aktivis-aktivis juga yang ada ya di bidang lingkungan misalnya. Ayolah gerak, kita menjaga lingkungan, kita menikmati alam, kita jaga ekosistemnya yang ada di Kalimantan. Adil Katarino, Bacuramin Kasarga, Basengat Ka Cibata.